Halo teman-teman, saya Faisal Satif, saya wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini studio Camilla yang masih belum jadi juga nih. Tuh ada suara getok-getok, ada suara orang ngechat, kedatangan seorang tamu. Dia berangkat hari Senin, nyampe hari Selasa. Jokes receh bro. Nalin bro, nama siapa? Jai, Instagramnya apa Jai? Satria Berwibawa. Satria Berwibawa. Nah ini salah satu fotografer weddingan juga. Kita belum terlalu kenal ya. Gue belum kenal sama dia. Mungkin bahkan ini baru pertama kali gue ngobrol sama dia. Iya. Di dunia nyata. Kalau di WhatsAppan sih pernah ya. Pernah minta proyek kan saya. Oh iya. Jadi lazim terjadi di profesi wedding photographer tuh saling tuker-tukeran job. Jadi waktu itu gue lagi ada project, gue lempar di grup dan Jay ini salah satu yang nyaut. Waktu itu dapat apa enggak? Enggak, udah ada yang ngisi. Oh, udah ada yang ngisi. Jadi emang harus cepet-cepetan nih guys, harus cepet-cepetan. Siapa yang duluan nyamber itu biasanya yang kebagian projectnya. Tetapi juga ini juga sih ya, tergantung kebutuhan si vendornya ya. Iya. Kadang kan ada yang butuh minta kameranya apa, minta lensanya apa gitu kan ya. Terus bisa nggak lu moto, misalnya kalau gue gitu minta moto ini ya? Malam dugem itu. ya? Dugem. Oh iya, minta foto dugem. Lo mau waktu itu ya? Mau. Oh, Pernah. mau. Nah itu juga kadang ada aja fotografer yang agak membatasi, dia nggak mau foto dugem, tapi waktu itu si Jay bisa. Terus waktu itu gue akhirnya si Zia apa kalau nggak salah siapa gitu yang turun akhirnya. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum jauh. Oke. Nah ini si Jay datang, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya dunia freelance, tentang wedding fotografi gitu-gitulah. Kebetulan di depan kita nih ada anak PKL dari Budi Bangsa nggak pakai T. Jadi mereka yang bertanggung jawab sama produksi ini nih guys. Jadi itu ada kameramennya, ada siapa nama lo? Tegar. Terus tadi ada yang bantu ngeset ada Zaidan. Nah tim BTS-nya ada Zul sama Andin. Nah ini mereka lagi proses belajar bekerja di bidang multimedia di Camilla Fotografi. Oke Jay, ngobrol apaan kita? Bebas mas. Lu manggil gue mas, emang umur lu berapa? Ya masih 20-an lah. Serius? Belum 30? Belum. Oh, masih muda ternyata dia guys. Tinggal di Senen tadi. Senen, Jakarta. Ini apa namanya, rumah sendiri apa masih? Ini rumah orang tua. Oh, rumah masih orang di sana. tua. Oke. Oh iya, tadi kan gue dapet apa kemarin ya, lu bilang mau packing dulu, itu packing apa? Oh ini ya efek pandemi ya mas ya. Jadi kemarin sempat main sayur. Main sayur? Iya, jadi kayak sayur online. Jadi kan dulu kan punya klien-klien banyak ya, wedding, punya kontaknya. Gue sekarang main sayur, lo mau nggak? Gue belanjain. Udah tuh, kita survei dulu di pasar nih harga. Akhirnya ada beberapa mau. Temennya, ya udah. Jadi tambahan. Karena kebetulan lo di Pasar Senen deket pasar. Iya, rumah juga deket pasar kan. Sayur-sayur mentah gitu. Kayak sayur box tapi kecil-kecilan lah. Wih, mantep juga ya. Cuma di repacking aja, tapi belum rapi kayak sayur box. Kalau ada aja. Iya, jadi pakai plastik atau pakai styrofoam gitu. Iya bener. Kalau daging pakai styrofoam, ikan pakai styrofoam. Kirimnya pakai ini online. Gojek gitu. Gojek, Grab. Kayak paling gitu. jauh? Jagakarsa pernah. Ada yang mesen orang Jagakarsa ya Allah. Bekas-bekas. Ternyata gue mau ngobrolin apa jadi ngobrolin bisnis. Jadi emang pandemi itu bikin orang jadi lebih ini ya, lebih kreatif ya malah ya. Iya. Habis kan waktu itu kan 4 bulan ya, bener-bener nggak jepret ya. Nggak jepret kamera. Awal-awal pandemi tuh, 2020. Iya, malah sebelum Delta. Sebelum new normal. Wah itu kan pusing ya di dalam kamar mulu ya. Dalam kamar kayak gitu doang. Cari kegiatan deh apa. Ya emang sih nggak gede, jauh lah sama freelance sehari. Cuma ya biar sibuk aja mas. Iya, biar ada pemasukan juga lah. Satu pemasukan, kedua lebih fresh aja. Iya. Lebih fresh, lebih ini. Awalnya sih kaget ya, anjir biasa megang kamera, sekarang buset. Kalau pesanannya sayur semua kan banyak mas. 200.000 daging sama 200.000 sayur kan beda. Iya, banyakan sayur ya. Iya. Kayak gitu sih. Lo jadi tahu sayur-sayuran apa sebelumnya juga udah tahu? Enggak, gara-gara ya lihat momentum aja sih, kan ada banyak kenal klien-klien.
kebetulan kan mereka emang banyak yang takut COVID ya. Kita ya orang-orang lumayan lah ya. Nah, ya udah gimana nih, gue belanjain aja. Gitu. Ya udah, akhirnya tercipta. Dari awal emang udah online, ojol maksudnya yang ngirim? Apa lo sempet ngirim? Enggak, ojol aja. Oh lo nggak pernah ke sono? Kadang-kadang sih pernah, tapi itu jarang lah. Paling jauh? Kalau saya yang ngirim paling itu apa sih, Gandaria itu, Gandaria Pondok Indah situ. Daerah situ. Sampai sono. Iya. Gokil ya. Temen Nyamber aja itu. Nyamber Dari yang ini pertama kali mesen masih mesen nggak? Ada beberapa udah enggak. Ada beberapa udah enggak kan? Iya, ada beberapa baru, ada beberapa masih bertahan. Kayak gitu sih. Yang ini baru, pelanggan baru ada? Ada. Kan kita ada IG-nya ya, jadi kadang-kadang suka apa iklan bersponsor. Oh, IG-nya apa? Nyayur Mayur. Nyayur.mayur. Nih guys, maaf nih jadi omongan sayur nih. Tapi mudah-mudahan sih bisa iniin temen-temen lah. Oke nih, jadi sayur buah daging Jakarta. Gila. Iya. Followernya udah lumayan lagi, 937. Masih kecil. Lumayan lah, dibanding anak-anak PKL tuh ada yang cuma berapa follower. Udah gitu postnya 0 lagi, ini aja postnya 624. Wih, ini foto lo semua? Enggak, pakai HP doang. Oh, pakai HP doang? Susah pakai kamera di pasar kan. Oh, ini di pasar ya? Packingnya juga di pasar. Oh, lo langsung, jadi bener-bener lo Price aja. dapet vendornya yang menyediain barang lo, langsung lo packing, lo foto gitu ya? Iya. Tapi rapi sih ini buat di pasar mah. Ya emang fotografer sih ya. Jadi ya memang nggak pakai lighting gitu-gitu, tapi rapih banget. Nanti teman-teman silakan lihat nih di nyayur.mayur foto-fotonya ya, karena emang fotografer profesional. Jadi mau dia jadi tukang sayur pun fotonya keren-keren aja. Rapih nih. Ala kadarnya aja. Banyak juga bro. Soalnya kalau bawa kamera di pasar kan nanti ribet kan. Oh. Iya. Belum beceknya. Belum Iya kalau sih. kadang-kadang kalau hujan banjir. Keren. Taruh alatnya ribet. Jadi kalau biasanya obrolan podcast itu daging banget, ini sayur banget guys. Beneran sayur. Oke. Jadi malu gue nih. Gue belum pernah tuh kepikiran sampai jual sayur gitu bro. Tapi lu Iya. bener ya, Ya, kepepet. kepepet. Nah, Habis nggak ada job sama sekali kan waktu itu. emang 4 lu bulan. kerjaan full freelance? Full. Saya freelance foto sih semua sih. Ada event, Heeh. produk, corporate, wedding, pre-wedding. Dari Semua. tahun? Dari tahun 2015 kayaknya. 16. Umur berapa tuh? Aduh, lupa. 22. Pokoknya itu dulu saya pernah punya vendor. Pernah punya vendor. Bangun bareng temen kan. Wedding. Wedding pre-wedding, event juga. Dulu saya sempat moto dapat dari PH Sampurna. Saya moto Hammer Sonic, Sondre. Oh, event-event gitu ya? Hammer Sonic, Sondre, Ultra Bali. Lewat-lewat ya bang? Terus? Moto. Nah, ya biasalah ya. Ada perbedaan ini 2000 berapa gitu ya? Lupa saya. Itu kita pisah lah. Vendornya masih ada. Sekarang masih berjalan. Masih jalan. Kan kita bertiga nih, 2 keluar, yang satu masih ngelanjutin. Waktu itu kan bener-bener nggak tahu freelance ya saya. Saya ngerti dunia freelance sama sekali. Oh terjun langsung ikut PH itu? Langsung vendor. Oh, langsung vendor? Langsung buat vendor. Wih keren banget. Tapi nggak ngerti dunia freelance, nggak ngerti dunia itu. Pas waktu itu, pas moto Sampurna ketemu Bersland. Oh, terus? Akhirnya Bersland mengenalkan dunia freelance. Freelance. Iya. Gitu, dimasukin lah di IWPC. Oke. Era itu kan masih IWPC ya. Heeh. Masuk. Nah, akhirnya mulai tuh. Oh, gini tuh dunia freelance. Mulai jadi freelance wedding. Kayak gitu. Terus jalan-jalan habis pandemi mungkin ya. Kebanyakan ngerenung kali ya. Kayaknya pre-wedding seru. Akhirnya makanya diuploadnya banyak kan pre-wedding. Weddingnya masih, cuma jarang diupload aja. Kayak pengen nyari pre-wedding aja gitu nih. Soalnya kan kalau wedding kan udah dipegang sama itu ya, vendor ya. Kalau gedung, Udah banyak rekanan gitu. ya kita masuk kena cas segala macam kan. Pre-wedding kayaknya masih bebas gitu kan. Kuenya masih seru juga gitu kan. Udah akhirnya lebih ke sana. Secara pribadinya gitu. Kalau awal moto kapan? Awal moto
2015 berarti. Cuma setahun kok. Apanya? Jadi lulus, Kuliah. kan dulu saya kan kuliah di Jogja, Jurusan apa? sastra. Wih, anak sastra apa bro? Saya sastra Indonesia. Sastra Indonesia, oke. Jadi dulu kan saya di Jogja seneng nongkrong ya. Ah, ah. Datanglah ke Jakarta kerja. Bentar, aslinya orang? Saya Jakarta, Oh asli Jakarta tapi kuliah di Jogja. kuliah di Jogja. Di mana? Di Sanata Dharma, Sanata Dharma. Sanata Dharma. Oke. Swasta itu ya? swasta. Nggak UGM. Ya itu akhirnya di Jakarta kerja, kok susah nongkrong kayaknya. Semua temen sibuk. Sabtu Minggu kayak orang bingung. Nongkrong lah di Taman Menteng. Kok orang foto Menteng. kok seru ya? Ah, ah. Maksudnya multikultur. Terus orangnya dari yang level atas sama yang level bawah kok ada. Wah kayaknya buat biar bisa nongkrong lagi beli kamera deh gitu. Ya udah beli kamera Nikon tuh masih. Kan saya sekarang apa kayak tuh? 5.200. Oh awal 5.200. Dari Lensa langsung fix apa kit? Fix 50 sama kit Baru. baru. Sama ada tele tuh Tamron 70 300. 300. Udah standar. Ya gitu. Awal mula fotografer deh tuh. Iya. Itu duit dari mana? Ya minta sama orang tua. Oh, lah. udah lulus tapi kuliah. Udah. Tepat waktu atau ngolor? Ya molor lah. Biasa. Makanya senang nongkrong. Oh iya, seneng nongkrong, lihat multikultur, terus pengen nongkrong beli kamera. Iya. Oke, Udah tuh, terus? akhirnya ketemu kakak angkatan di kampus. Dia juga jadi fotografer Di Jakarta? di Jakarta. Di Taman Menteng itu? Enggak, di Kota Tua. Oh di Kotu. Terus diajak masuk komunitasnya dia. Kebetulan komunitasnya itu ternyata komunitas yang lumayan serius tentang foto gitu. Niat gitu motonya. Niat, nggak yang happy-happy lah gitu. Nah akhirnya sama ketuanya ditanya, kamu belum pernah megang kamera? Belum. Baru punya kok. Ya udah lu moto dulu 10.000. Tuh jadi ngerasa buset. Kayaknya kok di sana kok, maksudnya yang waktu saya tonton itu kok happy-happy ya, kayaknya nyantai. Oh ya udah, jalanin aja. Emang begini kali ya, namanya kulturnya baru kan, dunia foto. Udah tuh 3 bulan tuh saya tempuh. 10.000, udah nggak dicek. Oh beneran lu motoin Iya, 10.000? 10.000, saya ngitung. Oh, Tapi emang berguna, Mas. Jadi tahu gitu gelap, terang. Kan sering, kan kita di jalanan ya, orang gali. Kan dulu itu pakai kamera tuh, bukan pakai handphone? wah, pakai D5000 Kamera 200 itu ya? Oke. Kan dulu masih banyak penggusuran. Eranya Ahok baru toh. Oh. Ya, jadi ada jalan naik motor, ada penggusuran. Terus sampah dibersihin itu. Kan banyak tuh pasukan oranye di dalam kali, nyemplung, traktor. Terus di Pluit ada kampung Bandan itu. Nah, lagi lewat sana, ya itu tiap hari moto sampai 10.000 beneran. Itu lu nggak kerja? Kerja sambil kerja. Kan saya waktu itu kerja sales project. Sales project apa? Jadi saya kerja di ada perusahaan Jerman Grohe. Iya saya di prinsipal. Jadi bukan distributornya mas. Jadi kerjaan saya itu nyari proyek rumah mewah tuh kayak di Menteng, di Kelapa Gading, di Pondok Indah. Nah tugas saya ngerubah spek. Kan biasanya Toto. Terus ada apartemen, ada hotel gitu. Jadi karena Grohe itu harga lebih mahal daripada Toto, tugas saya itu ngerubah. Nanti kalau menang saya bagi ke distributor. Kayak gitu. Kan jadi muter mas. Kalau macet ada beberapa kali kan disuruh udah naik motor aja. Maksudnya biar lebih gesit. Karena kan kantor-kantor arsitek sama itu kan ya di dalam perumahan-perumahan gitu kan mas. Nggak yang kayak di ruko. Jarang lah. Seringnya di dalam rumah-rumah gini. Ngumpet gitu deh ya. Iya. Banyak banget tuh arsitek, desain interior gitu. Karena kan memang tugas saya kan ngerubah speknya. Dari Toto jadi Grohe. Terus dari misalnya udah masuk Kohler, ada tuh brand Kohler harus jadi Grohe. Pokoknya saya ngerubah dah biar jadi Grohe gitu. Nah sambil jalan itu ya sambil hunting. Begitu udah selesai 10.000 nggak dicek. Siapa yang mau ngecek 10.000 Iya. foto? Orang baru belajar. Tapi sering diomelin, misalnya kameranya dicek. Emang sih didikannya galak sih. Siapa tuh namanya? Koawi. Awi. Sekarang jadi fotografer. Ya dia tetap hobi aja. Oh iya. Tetap hobi. Oke. Tapi salah satu kakak seperguruan lah ya, senior di situ. Dia jadi videografernya Oi In Love. Oi In Love. Si ini. Antoni Setiawan. Oh. Nah itu
kakak seperguruan. Jadi dulu waktu belajar Sama diomelin itu, Mas iya, Inko itu tuh. sama. Saya itu kalau nongkrong dicek dulu kamera. Lu kesini nggak moto? Kan rumah ke Kota Tua. Heeh. Jadi kalau bisa datang dicek Ada kamera, hasilnya. ada. Kalau nggak diomelin, buang aja kameranya gitu. Mantap. Ya, kayak gitu zaman dulu kan begitu ya. Tuh guys, dengerin tuh. Galak-galak Sampai dulu. diomelin tuh. Besok gue PKL berarti mana fotonya, lu nggak ada fotonya, nggak boleh masuk, gimana? Deal? Terus gitu dulu begitu udah 10.000 diajarin lure after Komposisi gitu ya. komposisi. Habis itu kan dulu ada tuh fotografer bule ya ngeluarin buku kan, fotografer Ice Michael Freeman. Dikasih bukunya lagi, baca. Ya, saya aja sastra Indonesia. Masa saya baca bahasa Inggris? Ayo nggak ngerti. Nggak ngerti. Kan bahasa Serius? bahasa Inggris foto kan beda. Lah emang nggak ini apa namanya pas nyusun tugas-tugas atau apa? Ya bukannya? ada sih Mas, cuma kan begitu baca bahasa Inggris fotografi itu beda banget. Bahasanya ya. Oke. Bahasanya rumit gitu. Terus dia bilang ya udah lu pakai Google Translate dulu, ntar gue yang benerin deh. Belajar lagi kan, terjemahin. Jadi tahu komposisi dari rule of third, diajarin balance, guideline, pattern, speed, golden ratio. Jadi kayak gitu-gitu sih. Nah, diajarin, terus sering hunting sama mereka sampai akhirnya saya sama yang kakak angkatan itu keluar main komersil buat vendor. Tapi nggak tahu dunia freelance-nya loh. Ini kan dunia hobi. Ini yang lo tadi ceritain itu, yang kerja sama bertiga itu. Iya. Akhirnya bangun vendor. Itu cabut kerja langsung. Enggak, Masih kerja? Masih kerja. Nyambi dulu masih jadi 2 lah. Kerja sambil bangun vendor lama-lama, tapi lebih rame waktu itu event sih. Wedding ada tapi nggak Event rame. kan hari biasa, lu kerjanya gimana? Jadi dibagi tugasnya Mas. Kalau saya kan yang kebetulan saya dulu karena saya sales, saya bagian marketing. Dulu kan HDII Jakarta fotografernya kan kita. Apa tuh HDI? Himpunan Desain Interior Indonesia yang Jakarta. Karena kan saya sering ketemu orang desain. Lu fotografernya gitu. Jadi kalau saya nggak bisa, teman saya moto. Terus yang masuk ke Sampurna dulu kakak angkatan temen nongkrong di Jogja. Dia kerja di PH Sampurna di New Motion. Dia masukin kita, kenal. Akhirnya kan kalau Sampurna kan harus dari PH Mas. Maksudnya kan maunya bersih kan. PH kan yang bagi. Butuh foto berapa, video, after movie-nya apa gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ke brandnya, tetap dari PH ini. Nah, megang waktu itu dapat 3 PH. Kalau waktu itu kalau nggak salah Sampurna ada 6. Nah 3 ini sering tukaran pekerjanya. Isinya dia juga sih. Isinya itu juga. Namanya aja beda ya. Namanya beda. Tapi ownernya beda. Tapi pekerjanya sama. SDM-nya ya. Nah yang 3 ini beda baru. Jadi kayak 3 ini kayak CS, 3 ini kayak CS gitu. Ngeklan gitu. Siapapun yang menang, yang turun itu aja. Iya benar waktu itu. Jadi lumayan rame. Akhirnya ya mungkin beda jalan ya. Udah sendiri-sendiri. Nah, saya bingung kan waktu itu ya. Aduh, ini mau jadi apa ya? Maksudnya kan udah keluar kerja. Masa Keluar kerjanya pas kejadian itu apa sebelum? enggak, sebelumnya kan udah. Kan dulu jalan 3 tahun. Oh, karena udah pede nih, dapat event-event mulu. Berhenti deh gua kerja deh ya. Ya, berhenti aja, fokus lah biar lebih berkembang juga. Udah tuh begitu udah itu memutuskan sendiri-sendiri. Terus mau kerja lagi kan malu ya Mas ya. Dulu aja kan kebetulan waktu itu di kantor karir lumayan bagus Mas. Kan kalau di sales kan cepet naik Mas. Kita dapetin proyek dibajak produk lain. Bisa jualan nih orang nih. Dibajak cat, dibajak lagi generator, genset gitu-gitu kan. Naik pangkat, naik gaji gitu. Toto memutuskan jadi fotografer kan udah ditentang banyak ya Mas. Ngapain lu kan, moto-moto? Sekarang aja banyak yang support. Dulu kan ditentang gitu. Ngapain jadi fotografer? Gini-gini. Terus tahu-tahu begitu sendiri, bingung juga ya. Ini gimana? Ketemu itu. Si Bruce Len itu. Makanya dia lumayan banyak jasanya sama saya. Oke. Masuklah ke dunia freelance. Terus sampai sekarang saya belum pengen punya vendor. Ribet Mas. Masih vendor itu kan ya mungkin Mas Faisal tahu lah ya. Benar-benar lebih ribet dibanding kita nge-freelance. Ribet, terus ya banyak biaya juga kan. Kalau freelance kan lebih santai.
Tinggal foto. Lu seringnya kalau freelance moto, store file kelar apa sambil ngedit? Lebih sering store file. Foto ya tuh ya. Oke. Foto, store file gitu. Tapi begitu pandemi, coba merubah fit jadi prewedding, freelance ada klien sendiri jadinya. Nggak ngerti ya, mungkin kalau dulu, kan saya ngerasain ya, kalau dulu sebelum pandemi, orang itu maunya ketemu. Kalau sekarang kadang-kadang ketemunya pas ngejob, tapi dia mau DP. Kalau dulu kan ketemu belum tentu DP loh. Iya. Ketemu belum tentu deal gitu, tapi pengen tahu dulu gitu. Nah begitu pandemi, kayaknya zaman berubah, bisa DP tanpa harus ketemu, ngejobnya pas Ketemunya pas ngejob ya. gitu. Agak-agak berubah gitu sekarang kulturnya. Jadi sekarang banyak prewedding sih. Kalau tadi gua agak mundur dikit. Kalau tadi yang ditentang sampai orang tua ikut tentang atau Semua. lu anak berapa? Anak ketiga, Terakhir. Wah, semua nantang. Karena kan lagi bagus-bagusnya. Iya. Udah Sering dikasih bonus, sering dikasih ubin kali enggak? Enggak. Gajinya lumayan. Karena kan kalau perusahaan lokal itu kan gajinya kecil, bonusnya gede. Kalau Bonus saya per kan bulan. Kalau saya kan perusahaan asing. Itu gajinya besar, bonusnya setahun. Oh, bonusnya per tahun. Jadi secara gaji enakan perusahaan asing sih. Tampilan lu udah begini nih, udah gondrong. Enggak gitu. lah. Rapi. Harus rapi, kan barangnya mahal. Barang-barang impor semua. Oke. Harus rapi, wah ribet dah pokoknya. Sabtu Minggu kadang-kadang nemenin arsitek. Nggak jelas lah. Bro, ngopi yuk. Harus ngobrolin ruangan, desain ruang yang saya nggak ngerti. Dan saya harus ketawa. Itu sengsara banget ya. Harus apa? Biar dapat proyeknya. Oh, harus iya nanggepin dia lah ya. Padahal kita nggak ngerti gitu. Ngomongin tentang arsitektural, ini ngomongin apa gitu kan. Desain interior, ini desain tuh post modern tuh begini nih. Ini klasik, ini lengkungannya lah. Ini. Nggak paham saya, tapi harus pura-pura paham gitu. Harus Tapi nggak lo iniin, sekarang nggak lo dalemin? Enggak, lebih ke foto aja Oh, sekarang. lo foto aja ya? Lebih cari bahagia, Mas. Oke. Uang terus nggak ini, nggak sehat. Oke. Sama yang komunitas dulu masih sering ngumpul? atau Udah komunitasnya udah nggak pernah nongkrong. Gara-gara tongkrongannya digusur kan, renovasi kota tua. Emang gimana lu? Dulu di Cipta Niaga, gedung Cipta. Yang ada kantin sering orang nongkrong tuh? Oh itu Mega Rasa. Oh, Mega Saya Rasa. seberangnya gedung Akar. Oh, udah nggak ada. Kan direnovasi tuh, kosong kan, ditutup juga kan jalan masuknya. Akhirnya komunitas yang di dalam semuanya juga udah nggak ada jadinya. Karena nggak ada tempat nongkrongnya. Jadi Akhirnya lu udah nggak Iya. kesana-sana lagi deh tuh ya? paling beberapa yang masih kontak. Kayak ada yang satu kan wakil ketuanya kan emang fotografer produk corporate, terus dia juga desain grafis. Kadang-kadang kalau saya butuh saya hire, nanti dia butuh saya di hire. Kayak gitu-gitu sih. Bahkan ini, oh iya, di era saya keluar itu dari vendor, kan saya kan nggak boleh pakai karya yang dulu. Bener-bener saya kan nggak punya porto lagi ya, wedding pre-wedding. Nah sama teman saya yang Antoni itu ya si Len sama ini nih si Antoni Setiawan itu, dia bilang nih ada nih gua nge-shoot video, udah lu foto aja, tapi jangan ini klien ya. Ya siap, ikutlah saya ke lapangan Banteng sama Sawarna. Pre-wed itu? Iya, pre-wedding. Terus? Akhirnya saya punya uploadan yang boleh ditayangkan lah gitu. Asal nggak nge-tag ke kliennya? Iya, akhirnya punya modal porto itu ya, terus dia juga banyak ngasih influence saya tentang foto lah ya, menurut dia. Nah, akhirnya gaya foto saya biasanya anak video seneng. Kan saya sering di-hire sama anak video. Karena dulu salah satu terbentuknya gara-gara dia. Kan saya di sebelahnya. Jadi direct saya gerak. Ada sih yang dia, tapi kan cuma dikit. Buat album lah ya. Selebihnya itu gerak. Ya karena saya ketularan dari... Makanya gambar-gambar lu tuh ya dinamis gitu ya? Iya. Karena lu ngikutin anak video itu. Jadi posenya bukan tahan-tahan, tapi ngalir aja. Kayak okay. misalnya saya nanya sama couple-nya, lu ngerokok nggak? Rokok.
yang cewek maksudnya, nanya ke yang cewek ngerokok. Ya udah, sekarang lo bakarin deh rokoknya. Nah, yang cowok bakarin rokok yang cewek bakarin rokok yang cowok. Ya udah, saya candid aja. Gitu. Di direct tapi lebih natural aja. Lo minum nggak? Minum, ya udah coba minum dah. Gitu. Makanya ada minum, terus ada yang anak band. Ya udah, nanti foto bawa sound sama gitarnya ya. Udah lumayan beneran. Kayak gitu. Oke. Walaupun nggak ada musiknya, cuma ala-ala aja. Ya. Kabelnya aja nggak nyolok gitu. Cuma biar dia senang gitu. Dan mereka kan bergerak karena salah satu yang apa ya, yang bikin saya influence lah ya. Ya anak video masalahnya. Anak video. Ya All In Love itu, Antoni Setiawan. Kalau saya mah enggak, Mas. Orang ada yang kelas biasa. Cuma kan kalau saya kan bukan lone vendor ya, jadi emang nggak banyak. Paling temannya teman. Cuma kebetulan mungkin karena lihat feed sekali ya, yang datang emang orang-orangnya yang agak-agak unik sih. Ada yang musisi, ada yang gitu-gitu loh Mas ya. Dan paling sebulan juga belum tentu dapat 10. Banyak tapi bro. Tapi satu ada. Ada. Oh, itu mah udah oke lah. Ya Minimal rata-rata. satu pernah. Kan ini sekarang lagi Kemarin puasa. puasa. Kalau klien sendiri 2. Lumayan. Tapi nge-freelance-nya yang banyak. Puasa. Iya. Ngapain? Ada yang wedding, ada yang Chinese. lamaran, iya. Ada yang Sanjit. Iya. Chinese. Bukan lamaran kan? Ada yang lamaran. Oh, ada lamaran juga. Itu saya di-hire dari brand Bandung. Foto. Jadi sampai sekarang saya juga belum ketemu orangnya. Wisland juga bukan? Bukan. Bukan si siapa tuh yang di Bandung deh? Oh, kata kita. Bukan. Saya Topoto namanya. Jadi tahu-tahu dia DM, dia nge-follow DM, dia bilang, "Wah, bro, kayaknya karakter foto lu cocok nih sama fotoan gua. Ini ada klien di Jakarta. Lu fotoin mau nggak?" Ya mau. Ya udah, akhirnya saya ngerjain. Oh, oke. Jadi banyak banget sekarang yang datang itu dari IG. Karena mungkin yang nge-follow juga fotografer ya. Gitu. Terus ada beberapa nge-freelance pre-wedding malah. Iya, jadi bukan freelance wedding tapi freelance pre-wedding. Wedding masih, tapi tambahannya kayaknya jadi pre-wedding. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau pasar nggak menengah atas. Masih menengah deh ya. Iya, menengah bawah, menengah. Kalau menengah atas lebih susah. Susahnya? Kalau saya nge-freelance ya, menengah atas itu kan mungkin ya kalau pandangan saya juga harus lihat brand juga kan. Brand, servisnya kita. Apalagi lagi pandemi gini, kadang-kadang mau meeting pakai Zoom, saya agak bingung gitu. Maksudnya HP nggak support kan, meeting pakai Zoom, nggak biasa juga gitu. Terus terkadang kan kalau udah menengah atas kan pengen pre-weddingnya tempatnya kan yang lumayan kan. Nah, ibaratnya dia invest angka segitu, kalau kitanya juga nggak rapi kan kayak nggak percaya juga. Nggak rapi apanya nih? Maksudnya misalnya secara sistem dari meeting Zoom dari itu, wah saya nggak bisa, wah saya ini kan itu juga buat mereka kan jadi pertanyaan. Kayak gitu sih. Walaupun ada temen kemarin saya ke Bajo pre-wedding. Ke Bajo? Iya. Labuan Bajo? Terus? Pre-wedding, tapi kan temen. Ya levelnya ya menengah aja, bukan yang atas gitu. Tapi kalau udah level menengah atas kayaknya agak-agak lebih rumit ya. Nggak bisa dilangsung gitu. Oke. Ya ada prosesnya lah. Karena kan angka yang dikeluarkan kan buat gaunnya, buat ini. Emang kalau bicara lu kelas menengah, kalau boleh kisi-kisi nih, bocoran range berapa emang kalau prewed lo? Kalau saya itu nggak sampai 5 kok kalau Jabodetabek. Dapat album. Terus? Belum lagi. Cetak salah, bukan album. Oh cetak. Buat dipajang, Iya. 40-60 deh ya. Nah, 40-60 2. Make up nggak ada. Oh, lumayan oke sebenarnya harga sih. Cuma foto, video, sama cetak 2. Udah gitu. Video lo udah ada tandeman biasa?
Oh, Apa lu ya ngefeel? tarikan aja teman-teman. Gue belum nih bro. Aduh, Mas Faisal. Sekalian nodong job guys. Mas Faisal mah. Apa? Levelnya amazing lah. Bisa kok diajak ke baju mah. Lanjut. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau prewedding ya itu. Tapi happy-nya prewedding ini Mas, jadi ternyata ada banyak banget zaman sekarang fotografer yang memang lebih fokus di prewedding. Ya walaupun saya enggak ya, cuma teman-teman ada beberapa. Dan orang-orang itu tidak terjaring di komunitas Mas. IWPC atau WDCI saat ini kan yang saya tahu kan dua itu. Mereka nggak ada di situ, tapi mereka fokusnya di prewedding. Tapi mereka bekerja di TikTok. Oh. Ada pasar yang itu, dan ada lagi teman-teman in-house, tapi khusus prewedding doang. Nah, begitu saya main prewedding, maksudnya feed saya ya, feed saya isinya prewedding, orang-orang ini DM. Nah, yang saya nyaman juga ya sama mereka, kan selama ini kan kita kan kalau nongkrong selalu gimana caranya rame, bisnis. Kadang-kadang sisi yang agak dilupakan kan fotonya Mas, videonya itu. Lu buat begini kenapa sih? Lu ini alasannya apa? Kenapa klien lo bisa mau dianeh-anehin? Kenapa ini kan gitu. Bahasanya lebih ke ibaratnya 70% karya, 30% bisnis lah. Tapi kan selama ini rata-rata kan kebalik ya. Bisnisnya. Nah, di situ ya karena saling DM, ketemu, ngobrol. Nah, salah satunya Yovan. Kemarin ada pembicara di WPC itu kan. Oh iya, GP. Yang di Tangerang. Yovan Diti. Oh, bukan yang pas acara kemarin. Oh, bukan. Ya, dia kemarin jadi pembicara juga. Terus sekarang sering, kadang-kadang kalau di IG sering live bareng. Terus kita buat grup, isinya 11 orang. Ada dia. Di mana IG? Dia kalau IG live, kalau saya muncul, yuk live bareng. 11 orang. Enggak, maksudnya akhirnya karena DM, ngobrol, akhirnya buat grup. Tapi bahasanya lebih ke foto, nggak ke bisnis. Itu salah satunya ya itu tadi Yohan. Nah, kadang-kadang kan dia suka live IG tentang edit, tentang ini. Nah, tahu-tahu salah satu dari grup itu muncul, diajakin live bareng. Live bareng. Nah, di grup itu isinya salah satunya Om Budi. Budi Satria. Sifu Adi Saputra. Ada. Terus Yovan, Arif Motret. Arif Motret, Muse belum. Nah, itu terus yang lainnya saya belum ketemu, yang masih sama di grup Kobun. WhatsApp itu. Oh, ini. Jadi misalnya nih Mas punya temen kan, sama-sama ibaratnya pengen ngomongin foto lah ya. My name is Bun ya. Ya, itu ngajakin. Tapi kan yang pernah ketemu kita kan baru Mas Faisal ya, yang diajak belum kan gitu. Ya, kayak gitu-gitu sih. Oh iya, Matius Siombing. Oh, Matius juga. Ya, ada di situ. Oh, gitu. Oke. Jadi ada grup itu ya bahasnya lebih ke foto sih. Ya. Jarang ngomongin bisnis ya. Lebih ke menarik nih. Karya gitu. Ini gimana sih kita buat foto gitu tanpa harus mikirin laku apa enggak ya. Kalau laku apa enggak kan banyak Mas yang bahas. Banyak faktornya deh. Ya, banyak faktor. Bahas juga udah banyak. Banyak banget. Nah, akhirnya kita sering sharing, saling tukar pikiran lah ya. Akhirnya bikin, nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau saya pribadi bikin saya yakin aja di jalan ini gitu. Tanpa harus mikirin nanti laku apa enggak. Karena ketemu ya. Kan mungkin orang-orang resah ya ini. Ketemu, saling ngobrol, akhirnya saling menguatkan. Jadi ya yakin aja lah. Walaupun orang bilang, wah kok lo kok begini, motonya kok begitu, gini, nggak apa-apa. Berarti ini dong lo ya, apa namanya, misalnya si Matius foto begini, itu lo ATM-in sama tiru modifikasi? Oh enggak, rata-rata malah cuma sharing. Kawan-kawan ini udah pada punya karakter masing-masing. Enggak apa-apa, angkat dulu bro, oh iya, penting. Ntar guys, ada bisnis nih.
Oke. Lebih ke ini Mas, jadi bukan kita jadi satu panutan apa itu, enggak. Tapi emang orang-orangnya rata-rata udah pada punya masing-masing. Jadi kalau sharing mungkin lebih ke, oh kalau lensa manual begini, ada yang beli lensa manual gitu. Tapi secara karakter nggak ada yang saling niru. Karena memang ketemunya kan udah pada punya Karakter kuat deh ya. ya nggak ngerti ya, cuma emang beda-beda sih. Ada yang warnanya begini, ada yang gayanya begini, ada yang kayak gini, dan nggak ada yang berubah waktu kita ngobrol juga. Kedepannya ya nggak ada yang saling kayak ini apa ya, wah gua mau niru dia, enggak, biasa aja jadi. Tapi mungkin kayak karakteristik lensanya Mas. Oh, oke. Jadi oh gue pakai foto, kok lu bisa sih gambarnya begitu? Iya nih pakai lensa ini nih manual apa, nenek. Ada yang beli, tapi pakai karakter dia juga. Jadi enggak ini. Nangkep. Lebih ke part apa yang kita nggak tahu, kita ambil, tapi tetap jadi kitanya gitu. Nggak jadi orang yang itu. Oke. Kayak gitu sih. Keren ya, jadi tetap sama karakter yang lo semua udah ini ya, pegang deh ya. Kan kebetulan kan kalau lihat komposisinya orang-orangnya kan biasanya yang paling bontot aja. Dan mereka kan juga udah pada jadi tuh, kayak Arif, kayak Yovan, kayak Sifu, Adi Saputra, kan semua udah punya pegangan lah ibaratnya. Jadi kalau kayak ngikutin kayaknya agak jarang deh kayaknya. Tapi kalau ngambil part satu buat jadi karakter dia mungkin bisa gitu. Kalau lo nilai foto lo sendiri apa? Kalau tadi kan tuh lo ngedirect tuh lebih kebanyakan aktivitas. Selain itu apalagi misalnya gelap atau terang atau kecil-kecil gitu. Oh jadi gini Mas. Nah saya itu jadi ketemu tahu ya karakter saya dari mereka. Ada lagi Kofred. Jadi Siapa? Kofred Doksa Picture. Itu saya kan minta ya jadi gini Mas. Saya itu belum lama itu ya. Mungkin sekitar 6 bulan lalu, 7 bulan lalu itu lagi linglung. Kebanyakan lihat referensi, jadi bingung saya yang mana gitu. Pakai ini, kan referensi banyak. Terus saya lihat live-nya Govin sama Renaldo Chandra, dibilang ada kalanya kita itu tutup referensi, karena bingung. Tutup referensi. Jadi semakin banyak, kalau baru banyak wajib. Tapi begitu udah jalan berapa tahun, nah mulai ditutup. Karena kan nanti dari semua itu ada beberapa kan jadi satu. Nah itu mungkin yang kita gitu. Kan kita nonton misalnya 20 fotografer, 100 fotografer. Pas awal tuh ya? Pas awal. Nah kalau kita masih nontonin itu terus, beda-beda itu Mas, kitanya. Tapi kalau kita udah nutup, pasti kan tanpa kita sadarin 100 ini ya jadi ke oplos itu. Nah mungkin yang oplosannya itu jadinya kita gitu kan. Itu kalau saya nangkep dari waktu itu Govin sama Renaldo Chandra ya live. Nah waktu itu saya ketemu sama ya teman-teman yang ini yang sebelah sini. Saya ngobrol sama beberapa, saya coba minta dinilai. Jangan bagusnya, tapi menurut lo gue gimana? Apa kurangnya apa? Dinilai, akhirnya mereka nanya sampai berapa kali. Nah menurut mereka dan saya tarik garis benang merahnya kok kayaknya bener juga gitu. Jadi kata mereka foto saya itu balance. Jadi kalau yang lain kan pengantin couple ceweknya itu kan jelas, cowoknya blur. Atau cowoknya bergerak, ceweknya yang diem ya, yang cantik. Di foto saya semuanya sejajar loh Mas. Itu saya nggak sadar. Dia bilang itu sebenarnya foto editorial. Jadi kalau lo lihat majalah, ada model cowok, model cewek, kan dua-duanya kelihatan. Nah, tapi lo pindahin di prewedding, gitu. Terus ditanya alasannya, kenapa cowoknya jelas? Rata-rata 80% fit lo cowoknya jelas. Di situ saya bilang, yang dipajang nanti kan suatu saat di ruang tamu itu kan berduanya Mas, bukan yang satu doang. Bukan yang satu. Terus saya itu sama klien, saya sering bilang, kalau apalagi ceweknya senang difoto, lu turunin ya, mesti jangan terlalu menonjol, kasihan cowok laki lu. Oh, lu sampai ngomong kayak gitu? Karena cewek itu sering foto pasti, selfie atau apa.
Dan biasanya cewek cantik, cowoknya itu agak di belakang layar. Nikahnya ya. Begitulah nasib kalian para pria. Iya, nikahnya ya. Oh iya. Waktu pacarannya kan mungkin ada yang pede-pede juga. Tapi begitu jadinya, biasanya yang cantik, cowoknya itu kan mungkin dia terlalu sibuk kerja atau apa, jadi nggak biasa difoto, jadi kaku segala macam. Nah, saya suka bilang ya lu jangan pengen terlalu kelihatan cantik, tapi jadi diri lu aja, natural aja, dan cowok lu juga harus naik. Karena lu biasa aja di foto sendiri udah cakep, udah bisa pose, udah tahu angle kiri kanan. Nah laki lu ini yang nggak ngerti nih, ya kan? Jadi lu harus agak turun. Oh iya. Nah, kebetulan banyak yang bilang di foto saya cowoknya itu bisa, kan mereka bukan model ya cowoknya. Ya? Tapi cowoknya agak bisa kelihatan menarik gitu, walaupun biasa aja. Kan saya jarang ada foto begini cowoknya apa yang ini ya, lebih ke natural, lu nyender deh gini ada apa ya, naikin nilai cowoknya lah. Jadi ceweknya agak diturunin, cowoknya agak dinaikin. Nah jadi balance. Nah itu kata mereka ya, teman-teman ngobrol gitu kan. Di situ sih. Ini pernah ada lokasi saran kayak gitu ke ceweknya, pernah ada yang nggak apa-apa mas, dia mah emang pemalu kok, udah nggak apa-apa yang ada pasti ada, tapi kan kalau udah temen mas, udah ngobrol, udah asik, saya tetap ada dianya nih yang dia pengen, tapi ada tisipan sayanya. Udahlah dari tadi lo mulu cowok lah, iya ayang belum ya dari tadi gitu kan. Nah di situ sisi itunya. Jadi saya pengen 10 tahun lagi apa 5 tahun lagi di ruang tamunya dilihat foto cowoknya sama yang cewek, kita pernah keren gitu, bukan pernah alay gitu kan banyak ya. Kayak itu sebenarnya saya pakai balik lagi ke yang teman saya tuh yang Anthony itu. Dia itu cerita kalau dia nge-shoot cowok, dia nggak pernah jasnya begini. Dia bilang, lo pakai jas gaya lo deh. Jadi dia bilang nanti 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, orang itu akan bilang, gue pernah keren. Bukan, ya anjing gue dulu alay banget ya pakai di gini. Kan ada orang yang pakai jas kan emang begini, ada yang nggak gitu kan. Maksudnya emang pakai yang dia banget aja. Jadi itu jadi memorinya dia ke depan gitu. Bukan karena direcan kita gitu. Iya, gitu. Jadi kita cuma bentuk polanya aja. Tapi selebihnya biar natural. Itu kalau kata dia ya. Nah itu saya terapin di foto. Jadi saya nggak pernah terlalu maksa, lu harus megang, kan sering ya kalau cowok foto jasnya gini. Enggak, lu coba nyamannya gimana? Oh begini gini, ayo deh baru diambil tek gitu. Jadi emang murni dia gayanya begitu. Gitu. Jadi style lo ya emang dia apa adanya gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak mentok banget, kita ya pengen apa adanya, natural, lebih bagus, lebih nyaman kliennya, tapi pernah nggak ada yang nggak bisa gue mas, gue kaku banget, emang gue harus diarahin, ada nggak kayak gitu? Ada, walaupun jarang tapi ada. Nah kalau kayak gitu ya aman aja fotonya. Nggak terlalu, jadi ibaratnya ada beberapa klien bisa kita kan, tapi semua balik ke fit ya mas ya. Kebetulan fit saya mungkin agak-agak unik ya. Jadi yang datang juga akhirnya yang bisa diarahkan lah gitu. Tapi kan terkadang kita ada perlemparan ya. Ada temennya teman, ada ini, dan dia belum pernah lihat fit kita. Oh pasti ada request. Kadang warna aja dia request. Karena dia kan bukan, jadi Mas Faisal misalnya waktu prewedding sama saya, terus rekomendasi ini ke temennya. Nah temennya kan nggak lihat IG saya. Deal dulu, baru lihat IG. Ternyata referensi dia bukan yang kayak saya. Ya itu ya nggak apa-apa. Kan tetap butuh uang mas. Ya lo ngerubah style lo berarti. Ya tetap ada aman ya. Karena logika tanpa logistik kan nggak jalan. Nah betul. Gitu. Tetap harus saldo aman buat bulanan, baru kita berkarya. Tuh, jadi nggak idealis banget ya, masih fleksibel ya. Enggak. Idealis nggak makan. Oh betul. Iya. Oke, dikit aja. Apa namanya? Kalau gua ngelihat tadi, ntar gua ngintip dikit. A few moments later. Lewat lu bang, apa-apa. Nah IG lo nih
followernya lumayan banyak bro. Gua aja cuman 2.000 apa 3.000 gitu. 2.000 gua. 2.100 dikit banget. Guys, pada follow dong guys. Miskin follower nih cuman 2.000. Lu sampai 13.300. Itu beli. Jadi gini, 13.300 bro. jadi gini Mas, kebetulan itu juga ada, saya juga agak-agak salah sih. Salah. Jadi gini, dulu saya kan jarang aktif nongkrong ya Mas ya, sama anak fotografer wedding ya terutama ya segala macam. Itu saya akhirnya nemuin, ya itu Mas, gara-gara pandemi kan kita banyak merenung ya Mas ya. Banyak merenung, ibaratnya banyak semedi lah ya. Ternyata yang pasti selalu ngikutin kita itu adalah fotografer. Saya punya referensi misalnya Morden, Aksio. Pasti ada kalanya, walaupun saya udah nggak lihat dia 2 bulan, saya searching dia dan saya nge-like dia. Nah, kalau klien setelah di wedding dia punya anak, dia udah nggak nonton kita Mas, udah nggak nge-like. IG itu kan membaca banyaknya aktivitas yang nonton kan, Interaksinya ya. interaksi. Nah, kesalahan saya dulu, saya itu jarang nongkrong sama anak-anak yang fotografer wedding pre-wedding. Nah, baru-baru habis pandemi lah, saya mulai lebih sering, lebih ini kenal, saling follow. Nah, yang komen di kita itu kalau klien juga fotonya dia Mas. Yang akan ngomen kita sering, itu fotografer juga Mas. Jadi ibaratnya saya tapi like-nya turun karena atau itunya dikit, karena kliennya udah nggak nge-follow apa udah nggak kepoin. Kan saya udah jalannya udah dari tahun kemarin-kemarin kan. Jadi di era itu misalnya dia buat story apa-apa, temennya kan nge-follow, kepoin karena kan pengen tahu budget kita berapa gini. Jadi nge-follow kan. lo gitu ya. Iya, tapi begitu udah selesai nih dia udah punya anak, dia udah ngepoin kita lagi Mas. Bahkan mungkin nge-like kita juga enggak. Nah, di situ saya pandemi ini sih ya, saya nemuin wah kayaknya emang harus aktif di dunia anak-anak fotografer yang di bidang kita, karena hanya fotografer wedding yang nge-follow dan nge-like dan selalu nonton fotografer wedding lagi gitu sih. Udah lo lakukan berarti sampai sekarang tuh? Udah ada, sekarang baru mulai ya dari sebelum pandemi sih, cuma mulai ketemu pencerahannya karena 4 bulan kan nganggur mikir ini gimana gitu. Bahkan kita buat story aja yang nonton juga banyak kan fotografer loh. Nyentuh angka 10.000 tuh kapan? Itu Ingat nggak? Apa lo nggak peduli gitu? itu sebelum pandemi, pas pandemi kali ya, pas pandemi aku agak lupa. Ininya apa maksudnya? Kenapa bisa sampai sebanyak itu, tahu nggak? Karena gue nih apa namanya, gue buat branding pencitraan gue ya memang sih karya gue sangat jarang tampil. Yang muncul adalah branding yang kuat tuh gue, aktivitas gue yang muncul itu. Kalau lo gimana? Jadi gini Mas, setelah maksudnya yang saya alamin ya, nggak ngerti lah kalau yang lain. Satu, orang seneng carinya yang ini Mas, yang unik. Satu unik. Kedua, yang kita foto juga Kak. Jadi ibaratnya kebetulan ada beberapa yang kayak saya foto post wedding, tapi dia belum punya anak ya. Dia waktu itu di foto weddingnya sama Morden, post wedding sama saya. Itu di padi-padi. Nah, padi-padinya juga bagus ya, Kak. Terus dianya juga Kak. Nah, itu juga ngaruh Mas. Oh, oke. Jadi ada beberapa klien mungkin jatuhnya apa ya, bukan selebgram lah, tapi followernya banyak, Kak, dan dia banyak yang baik Mas, sampai buat kayak story tentang ini lo di foto ya, kalau ada yang butuh gini-gini, fotografernya ya, rekomendasiin dia buat di story. Oh, oke. Gitu. Ini tempatnya padi-padi, ini fotografernya, ini, terus ditunjukin. Bahkan dia mau sampai ngedit hasil fotonya yang saya kasih, yang edit, gitu. Jadi mungkin itu juga membantu. Kayak gitu sih Mas. Kebetulan ya emang masanya dia banyak. Kayak gitu sih. Oke. Makanya bisa sebanyak itu tuh ya? Iya. Sama kan kalau dilihat kan ini ya Mas ya, ada alkohol di
couple kan mungkin juga nggak terlalu banyak ya. Apanya? Maksudnya, kalau di foto saya di bawah kan orang pakai baju tatoan, ada megang botolan, ada bahkan ada yang selimutan, agak-agak kayak telanjang, tapi kan nggak telanjang aslinya. Orang masih pakai baju sebenarnya, ngakal-ngakalin aja. Terus ada band, mungkin akhirnya orang jadi siapa sih gitu, kepo gitu. Siapa sih? Kayaknya aneh nih. Gaun kan banyak nih. Kita ngomongin gaun. Itu kan saingan kita banyak ya, ambasador kamera aja juga itu kan udah pakai stylist, gaunnya udah mahal, make up-nya udah amazing. Lah gaunnya kita nggak pakai stylist, mungkin harga gaunnya juga ini ya, otomatis kualitas fotonya juga kan kita di bawah. Daripada foto kita daripada nge-follow kita, lebih baik follow yang orang itu kan. Tapi kalau saya kan yang ngerokok ya, yang gitu-gitu kan aneh nih. Mungkin itu. Oke. Jadi lo nemu karakternya di situ kayaknya ya. Iya. Orang nge-follow lo karena jarang nih foto-foto begini gitu. Iya. Bahkan belum lama kan saya moto yang basket. Basket. Iya, kapelan basket. Main basket. Oh. Jadi ya mungkin banyak orang, kalau saya sih ngeliatnya gini sih Mas. Kan saya kebetulan nongkrong kan sambil ngeliat ya. Ada di feed nggak? ada. Yang basket itu? Ada. Gimana? Kebetulan kan saya kan sering nongkrong di BNI Sudirman ya, stasiun BNI Sudirman. Nah, saya ngeliat di sana ada orang skateboard. Wah, seru nih. Dapet. Kebetulan anak selatan, kapelan, skateboard mau. Ya udah. Nah, saya searching skateboard masih langka kapelan. Kalau bule banyak. Indonesia ya Mas ya. Basket. Tapi saya buat temanya kayak street Amerika gitu. Jadi nggak harus pakai kostum basket. Tapi dia emang suka basket. Yaudah deh, fotoin. Jadi karanahnya kayak ke hobi, kayak gitu sih. Dan itu ada pasarnya ternyata. Nah, tadi kalau gua ngeliat fotonya yang main basket itu kan kebanyakan dia lagi nge-dribble, lagi nge-shoot. Itu foto-foto yang pose-pose umumnya ada? Ada. Oh, tetap ada. Yang saya jadi saya naruh di feed emang yang saya aja, yang saya suka. Tapi ya buat dia kan tetap harus. Kan dia sudah membayar. Jadi maaf, gue potong. Bajunya tetap baju basket apa ada juga baju gaunnya? Nggak ada. Hah, beneran gitu doang? Nggak ada. Jadi sekarang itu lagi ada tren couple sama prewedding kan berbeda. Yang ini couple? Couple. Oh, ini couple. Oh, sorry, maaf. Jadi di couple ini mereka senangnya casual gitu loh. Gitu. Oke. Jadi kalau yang prewedding tetap pasti ada yang minta gaun. Kalau couple ini kalau bayaran beda sama prewed? Oh beda. Beda ya? Beda. Kalau couple kan juga motonya juga cuma 3 jam. Oke. Kalau prewedding saya one day. Dari subuh sampai sore. Tapi kalau couple ya 3 jam aja. Wilayahnya Jakarta doang gitu. Nggak usah jauh-jauh. Oke, kita cut dulu guys, lagi ajan. Oke guys, sudah selesai ajannya. Nah, tadi kita udah ngobrol lebih dari sejam nih kayaknya bro. Iya. Gokil juga ya ngobrolnya panjang. Nah, ini kita mau coba biarin anak-anak PKL nih yang ngedengerin kita dari tadi. Kita kasih mereka waktu buat nanya ya. Siap. Oke, sekarang siapa yang mau nanya nih guys? Mau duluan nanya siapa? Oke, Andin nih, pegang mic-nya. Iya, Kenalin nama. nama saya Mutiara Andini, dipanggilnya Andin aja. Ya. Saya sekolah di SMK Taruna Budi Bangsa dan di sini saya lagi PKL sama teman-teman. Sini saya mau tanya, kalau pembagian job itu biasanya kakak ambil per hari itu bisa berapa job atau sehari sejob aja atau gimana gitu? Iya, kalau saya ya idealnya sehari 1. Nge-freelance juga seringnya 1 juga. Oh, oke. Tapi job yang datang kan nggak tiap hari. Kadang kosong. Jadi tapi kalau idealnya sih kalau saya 1 aja lah. Oh, 1. Kalau ada ya. Maksudnya misalnya nih nge-freelance ada kan biasanya ada shift 1, shift 2 ya. Iya. Pagi ke siang, siang ke malam. malam. Saya biasanya cuma 1. Yang misalnya dapatnya siang ke malam, paginya ada yang nawarin nggak? Oh, ditolak gitu. Iya, ditolak. Takutnya ini capek. Oh, iya. Nanti motonya nggak fokus. Kayak gitu sih. Nyari amannya aja. Oh, oke. Kayak gitu. Kasih ya, Kak. Ya. Siapa lagi?
Halo, nama aku Zulfa Nurafisya, panggil aja Zulfa. Aku dari anak PKL SMK Taruna Budi Bangsa. Aku mau nanya, kalau misalkan turun ke lapangan itu sendiri atau per tim ya? Jadi gini, kalau sama vendor pasti minimal ada video satu minimal ya. Iya. Kadang-kadang kan lebih ya. Kalau sama vendor maksudnya lagi nge-freelance. Fotografernya biasanya 2, videografer minimal 1, minimal. Sering juga lebih, 2 foto 2 video. Mana kadang ada 3 foto 2 video, 3 video 3 foto juga pernah. Tapi kalau yang job pribadi itu tergantung dealan. Idealnya sih 1 foto 1 video kalau pre-wedding. Kalau wedding 2 foto 2 video sebenarnya idealnya. Karena kan terkadang ada yang misah ya. Pengantin cowok di mana, cewek di mana. Tapi ada kalanya kita ngomong ada klien kan low budget. Jadi kebetulan kayak waktu saya ke Bajo, saya sendiri, dia nyari videonya di Bajo. Karena videonya bisa ngedrone. Jadi di sana, orang sana tinggal di sana. Kan dia cuma berangkatin pesawatnya cuma saya berarti. Gitu. Jadi tergantung dealannya aja. Tapi idealnya 1 foto 1 video kalau pre-wedding. Gitu. Kalau lebih bagus. Cuma minimalnya lah ya. Tapi tergantung dealan sama kliennya. Gitu. Berarti kalau turun sendiri, per tim ya? Dua-dua? Idealnya segitu. Tapi terkadang ada klien kan low budget. Apalagi jarak ya. Kita ke Bali misalnya, kan naik pesawat kan kalau 2 orang kan mahal. Oh iya. Itu. Jadi dia misalnya dia suka kebetulan misalnya nih ada yang suka cuma sama foto saya. Dia lebih mentingin foto lah dibanding video. Nah, nanti dia video dicari di daerah sana gitu. Jadi nggak berangkatin ongkos PP pesawat kan. Oh iya benar. Gitu. Ya buat yang low budget. Kayak gitu Iya, sih. Makasih ya Kak. Ya. Dia mau nanya lagi? Oke. Nama saya Zaidan Swandi, bisa dipanggil Zidan atau Wandi Isra. Saya anak PKL dari SMK Taruna Budi Bangsa. Pengen nanya, tadi kan cerita kalau ketemu couple yang main basket gitu kan, unik gitu. Pernah nggak selain main basket yang ketemu lebih unik lagi gitu? Oh, kalau unik kan relatif ya. Iya. Kata kawan-kawan aja sih. Cuma saya lebih nanya ke merekanya. Ada yang bilang basket unik, ada yang bilang kan saya pernah moto yang skateboard, skateboard unik, terus ada lagi yang bilang yang indoor. Jadi gini, kalau di hotel kamar lah ya, wedding kan banyak ya. Nah pre-wedding kan agak jarang tuh, banyak kan studio kalau indoor, gedung tua atau studio ya kayak Cipta Niaga, BBD kan lagi naik tuh ya, atau outdoor gitu kan. Nah tapi waktu itu saya coba nyaranin, kenapa kita nggak coba di hotel aja? Boleh tuh. Jadi lu nyewa hotel 800.000, ada bathtub. Kalau di gedung-gedung tua itu 4 jam aja BBD itu kan 1 juta. Belum make up, belum ganti, yang namanya cewek kan ribet ya. Belum ininya lah ya. Sedangkan kalau di hotel 800 sampai 1 juta 24 jam kan. Nah, sisanya selesai bisa mereka mau staycation atau apa terserah lah ya. Nah, akhirnya tercipta yang indoor. Tapi pre-wedding. Nah, dan kata orang itu aneh juga, unik juga. Ya kalau buat saya sih bagus-bagus aja. Dan konsepnya itu ada wine-nya. Main pakai gaun. Terus mereka main basah-basahan di bathtub. Cuma yang itu nggak saya upload buat mereka aja gitu. Karena jangan diupload ya, iya siap gitu. Tapi saya punya yang itunya gitu, bathtub. Tapi mereka pakai ini ya, pakai gaun, pakai kemeja putih, pakai itu. Tapi berendam di bathtub gitu. Itu juga katanya sih unik ya. Nah, ya jadi kategori unik kalau saya ya kata orang-orang aja. Oh ini unik, ini kayak cewek ngerokok kan langka. Terus waktu itu ada teman saya pre-wedding dari Jogja juga, adik kelas kampus. Emang orangnya bangor, dari dulu tahu gitu. Lu pre-wedding sambil minum aja ya? Oh iya mau gitu kan.
Udahlah dia beli anggur orang tua ya kan, Amer. Ada fotonya kok dipajang Amernya. Sama birnya ada tos gitu kan, sama ceweknya. Kan dia tatoan, tapi dia ganteng Mas. Maksudnya Portugis Ambon. Saya bilang, lu kan buat tato nih sebadan. Badan lu putih lagi. Sakit kan? Iya. Mahal kan? Iya. Nggak mau dipamerin? Boleh. Wah gitu. Jadi tapi ada pakai jasnya. Selesai sesi tambahan lah, dia buka baju, tatonya kelihatan ini, ya itu juga ada yang bilang unik karena dia buka baju di Blok M Square, outdoor, sama di stasiun BNI, dia pede, ya udah, jadi dia ini ya udah gitu, ya ada banyak sih maksudnya kata orang ini unik, yang ini unik gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Iya. Selanjutnya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Tegar Abdul Putra, biasa dipanggil Tegar. Di sini saya ada pertanyaan, kan kata kakak tadi kamera pertama Nikon D5200. Iya. Nah, kok sampai sekarang itu udah ganti berapa kali dan apa aja sih jenisnya Iya. gitu? Jadi saya dulu Nikon, karena dulu saya kan nggak ngerti kamera ya. Dibeliin orang tua itu kalau jadul pasti Nikon. Taunya. Oh, tahunnya. Nah, udah tuh dikasih Nikon. Berkembangnya saya ganti Canon 6D. Sekarang EOS R, Canon juga. Kenapa pakai Canon? Sewanya banyak lensanya. Iya. Kedua secondnya juga lebih murah. Bener sih. Em. Jadi bukan karena saya fanatik Canon, bukan. Iya. Buat operasional lebih murah lah. Itu sih. Iya. Thank you Kak. Iya. Terima kasih. Nah itu tadi teman-teman anak PKL dari Satria Budi Bangsa nggak pakai T udah pada nanya. Sekarang nih kita ngobrol udah sejam lebih aja. Lama juga ya. Iya. Nama lu J apa nama siapa sih nama asli? Oh iya, nama asli Satria Di Prabowo, panggilan Jai, nama IG Satria Berwibawa. Oh gitu. Jadi justru J itu nama panggilan ya. Iya, nama Satrianya panggilan. justru nama aslinya. Hampir sama kayak nama anak gua Kesatria pakai K depan. Oh, ke Satria. Satria. Satrio. Satria. Satria benar. Nah, jadi mudah-mudahan sih tadi obrolan kita berdua ada manfaatnya nih buat teman-teman. Nggak ada manfaatnya juga ada sih harusnya sih. Karena gua aja ngerasa dapat banyak manfaat nih ngobrol sama J yang gua belum pernah ngobrol secara langsung. Merasa di sejam ini gua ngobrol tuh banyak masukan-masukan buat diri gue pribadi dan mudah-mudahan buat anak PKL juga bermanfaat ya guys ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Salatif. Ciao teman-teman.